Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang Nabi Musa dan Korun. Dan sebelum kalian lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tekan loncengnya ya. Jika ada harta atau kenabian, maka di antara keduanya yang lebih baik yang mana? Inilah yang tentu sedang dipikirkan oleh Korun, anak paman Nabi Musa. Korun menaruh dengki dan iri kepada Nabi Musa karena Musa berhasil menjadi nabi. Di lain pihak, kaum Bani Israel mencintai Korun, sang pemilik suara nan merdu. Apabila ia membaca Taurat, maka hati akan khusyuk dan jiwa akan menyimak firman Allah itu. Hari demi hari terus melintasi Korun hingga Allah memberikan karunia-Nya kepadanya. Allah memberinya rizki berupa harta yang banyak dan menganugerahkan perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Karena demikian, saat Korun seharusnya bersyukur kepada Tuhannya sedang mengeluarkan sedekah hartanya, ia justru bertindak aniaya kepada kaumnya. Ia bersikap sombong kepada mereka, menzolim mereka, dan berharap memiliki kekuasaan di kalangan Bani Israel, ketimbang Nabi Allah Musa. Sebab ia merasa harta dan kekayaannya lebih baik daripada kenabian, Korun lupa bahwa harta itu adalah milik Allah yang diberikan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendaki. Sedang status kenabian adalah hak Allah yang akan dianugerahkan kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang solih. Oleh karena itu, kaumnya merasa benci kepadanya, padahal sebelumnya mereka menyukainya. Suatu hari, Korun keluar dalam sebuah iring-iringan yang agung. Ia mengenakan pakaian yang sangat mewah. Di hadapannya beberapa ekor kuda dan unta berjalan. Sementara di sekelilingnya, iring-iringannya ada para pembantu dan pelayan. Orang-orang memandanginya sambil tercengang. Sampai-sampai orang-orang yang hanya menghendaki kehidupan dunia berkata, "Oh, seandainya kita memiliki apa yang diberikan Korun. Sesungguhnya ia adalah orang yang memiliki keberuntungan sangat besar." Namun para ulama Bani Israel berkata, "Celakalah engkau, pahala surga dan keridhaan Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal solih. Tidak ada yang akan mendapatkan itu kecuali orang-orang yang solih." Korun kemudian didatangi oleh sebagian kaumnya yang berasal dari kalangan orang-orang yang solih. Mereka melihatnya sedang meminum khamar, membuat kerusakan di muka bumi, dan melakukan perbuatan keji. Mereka berkata kepadanya, "Janganlah engkau terlalu bangga atas apa yang telah Allah karuniakan kepadamu, dan janganlah engkau sombong kepada orang lain. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri lagi sombong. Janganlah engkau melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Ambillah kenikmatan duniawi yang halal dan tinggalkanlah yang haram. Carilah pada apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." Kesesatan telah memenuhi hati Korun dan setan telah menguasainya. Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendapatkan harta ini dengan kerja keras dan ilmuku, dan tiada seorang pun yang mempunyai bagian di dalamnya. Allah menyukaiku, dan Allah itulah Dia memberikan harta yang melimpah kepadaku. Aku tidak akan pernah memberikannya kepada seorang pun." Para ulama kemudian menasihatinya. Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah telah membinasakan umat-umat sebelum kamu yang lebih kuat daripada kamu yang memiliki banyak pengumpulkan harta." Lalu mereka pergi meninggalkannya. Korun, harta, pembendaharaan, iring-iringannya, dan kemegahannya. Inilah yang sering menyibukkan orang-orang Bani Israel yang setiap hari melihat Korun selalu muncul kepada mereka dengan perhiasan dan hartanya. Sehingga mereka pun berang-berangan, seandainya Allah memberikan harta kepada mereka sebagaimana yang dianugerahkan kepada Korun, si kaya raya, pemilik keberuntungan yang besar. Dendam Korun kepada Nabi Allah Musa dan para ulama Bani Israel semakin besar. Oleh karena itulah, ia ingin menghabisi Musa, sehingga ia akan mendapatkan kekuasaan dan kepemimpinan di kalangan Bani Israel.
di samping kekayaan dan kemewahan yang telah dimilikinya. Ia kemudian berpikir, merenung dan memeras otak dan setannya. Hingga akhirnya ia mendapatkan sebuah ide setan. Korun memanggil seorang wanita yang bisa disebut juga sebagai jalang yang berakhlak rusak, dan ia memberikan harta kepadanya. Ia berkata kepadanya, "Temuilah Musa ketika ia sedang berkhutbah dan menasehati orang-orang, kemudian katakanlah olehmu, sungguhnya Musa telah melakukan perbuatan keji kepadaku." Korun lupa bahwa Musa adalah Rasul dan Nabi Allah, di mana Allah akan selalu memelihara Rasul dan Nabinya dari setiap kejahatan. Wanita setan itu kemudian pergi menemui Musa yang saat itu sedang bersama kelompok kaum Bani Israel, kemudian berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya aku datang untuk mengadukan kepada orang-orang tentang apa yang telah engkau perbuat kepadaku." Musa bertanya, "Apa yang telah aku perbuat kepadamu, wahai hamba Allah?" Lalu wanita itu menjawab, Engkau telah melakukan perbuatan yang keji kepadaku." Di situ wajah Musa memerah. Kemudian ia mendatangi wanita itu untuk menanyai dan meminta bersumpah atas nama Allah tentang apa yang menyebabkan mengatakan itu kepadanya. Padahal ia adalah seorang nabi yang dilindungi Allah dari kesalahan. Wanita itu kemudian menyesal dan berkata, "Wahai Nabi Allah, Korun anak pamanmu dialah yang memerintahkan aku mengatakan itu." Musa memanjatkan puji Tuhan kepada Tuhannya karena telah menjelaskan tentang ketidakbenaran tuduhan itu. Ia tersungkur bersujud kepada Allah, kemudian pergi ke tempat Korun bersama para ulama Bani Israel. Ia menemui Korun dan berkata kepadanya, "Wahai Korun, apa yang membuatmu menuduhku dengan tuduhan yang tidak benar?" Korun menjawab, "Wahai Musa, jika kamu lebih baik daripada aku karena kenabian, maka aku lebih baik daripada kamu karena harta. Aku lebih baik daripada kamu. Apa kamu akan mendoakan buruk bagiku kepada Allah? Ataukah aku yang akan mendoakan buruk bagimu kepada Allah?" Musa menjawab, "Berdoalah engkau terlebih dulu." Kedua orang itu kemudian pergi menemui Bani Israel yang sedang berkumpul di istana Korun untuk melihat apa yang terjadi. Korun kemudian mendoakan buruk bagi Musa kepada Allah agar dia membenamkannya ke dalam bumi. Namun doanya tidak dikabulkan Allah. Musa berkata, "Aku akan mendoakan buruk bagimu kepada Allah." Musa berdoa, "Ya Allah, perintahkanlah kepada bumi untuk menelan Korun yang dengan harta dan pembendaharaannya." Allah kemudian membenamkan Korun dengan istana dan hartanya ke dalam bumi, sementara ia tidak mempunyai penolong dan penyelamat selain Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari dari takdir Allah, dan tidak ada pula orang-orang yang akan menolongnya. Jadilah orang-orang yang selalu memikirkan kehidupan dunia, yaitu orang-orang yang kemarin mengangga-anggakan beroleh kedudukan seperti Korun, merasa menyesal dan berkata, "Benarkah Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa yang ia kehendaki dari hamba-hambanya yang menyempitkannya? Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya atas kita, benar-benar Dia telah membenamkan kita. Benarlah tidak beruntung orang-orang yang mengingkari nikmat Allah." Dari situ banyak sekali pelajaran yang kita dapat petik, seperti sesat termasuk sifat orang-orang yang munafik. Iman dan amal solih lebih baik daripada harta yang melimpah. Allah mempunyai hak pada harta, yaitu zakat dan sedekah. Tidak boleh menuduh manusia dengan tuduhan yang tidak benar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.